untuk bersama. Ayah bunda yang dirahmati Allah, diskusi ini kita bagi dalam 2 sesi dalam 15 menit ke depan. Tentu dengan tidak memperpanjang mukaddimah, kami menyampaikan beberapa poin tentang program Ramadan yang sudah Bapak Ibu dapatkan pemberitahuannya. Di sesi kedua, di 15 menit kedua, kita akan buka dengan ragam pertanyaan yang semoga bisa menjawab dan melepaskan rasa kepo yang hari ini ada di sebagian hati dan pikiran kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah, program Ramadan di setiap tahun itu rutin diadakan di banyak tempat, tak terkecuali di tempat kita. Hanya kali ini suasananya berbeda. Suasananya berbeda. Kita tidak lagi mengambil program Ramadan seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Program Ramadan tahun ini lebih menitik beratkan pada aspek percepatan, lebih kepada akselerasi ananda kita dalam semua lini target yang sudah ditetapkan. Namun yang perlu kami sampaikan bahwa ayah bunda, kita tidak membebankan. Jadi kami ingin meluruskan pandangan, ya. Jangan pernah ayah bunda mempunyai ragam berpikir atau sudut pandang berpikir bahwa tahfiz itu target, bahwa Quran itu beban, bahwa Quran itu memberatkan. Diskusi ini, baik Bapak, diskusi ini kami tekankan di banyak kesempatan. Kalaulah target dijadikan sebagai beban, ya, gimana nih Ustadz? Ya, anak kami ini beban dia, targetnya sekian, tidak sanggup anak kami. Kita jangan pernah berpikir seperti itu ayah bunda. Maaf, ini bukan saya tidak bermaksud menggurui ya, tapi kita meluruskan pandangan. Karena satu-satunya yang melekat dalam lini kehidupan kita sampai akhirat kelak cuman satu, amal ibadah soleh kita. Dan satu di antara amal ibadah soleh itu ya Quran. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, sejenius apapun kita, itu kita tinggalkan. Seluruh atribut dunia itu kita tinggalkan. Dan yang akan sampai di hadapan Allah itu ya amal soleh kita. Dan satu di antara amal soleh itu adalah bagaimana kebersamaan kita dengan Quran. Nah, kalau kebersamaan ini hari ini diterjemahkan sebagai beban, kalau kebersamaan ini diterjemahkan sebagai sesuatu yang memberatkan, maka fix dan confirm kita tidak mendapat apa-apa. Kita tidak bisa menikmati indahnya Quran. Kita tidak akan bisa menikmati indahnya Islam. Kita tidak akan bisa menikmati nikmatnya iman. Karena apa? Semua diperspektifkan dalam bentuk beban. Karakter manusia, ayah bunda, itu tidak mampu memikul beban. Kalaulah di depan kita ini ada air minum yang beratnya hanya 600 ml, kalau disuruh pegang 5 menit mungkin kita tahan. Suruh pegang begini 5 menit tahan. Tapi coba 24 jam begini. Siapa yang sanggup 24 jam menerima challenge memegang ini 24 jam? Dari jam 10 pagi hari sampai jam 10 pagi besok. Dipastikan 1 jam kita akan turun. Padahal ini beratnya cuma 600 ml. 600 gram beratnya. Tapi tidak mampu. Itu pun tidak mampu karena waktunya 24 jam. Artinya apa? Quran yang menjadi darah dan nyawa kita, kalau kita rubah cara pandangnya menjadi beban, maka sehebat apapun lembaga di mana ayah bunda menitipkan anandanya, itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Yakinlah karena kita telah merubah cara pandang kita. Maka kami merumuskan bahwa program Ramadan yang akan dimulai tanggal 18 Maret nanti, insya Allah, semoga Allah memberi kita umur panjang, sampai dengan tanggal 5 April ya, 5 April itu hari Jumat, ditutup dengan iftar jama'i, buka puasa bareng dalam schedule yang sudah kita tetapkan. Anak tidak lagi datang di hari Jumat pagi, tapi datang pada lepas Jumat. Hanya kalau dalam hitungan kalendernya itu 15 kali pertemuan, tapi karena ada tanggal merah, maka hanya sekitar 11 atau 12 kali pertemuan. Seluruhnya
ya, seluruh program Ramadan kali ini menitik beratkan kepada akselerasi dan percepatan. Anak tidak dibebankan apapun dalam bentuk laporan. Jadi tidak ada lagi nanti anak-anak kita itu, ayah bunda, akan mendapatkan buku saku. Ya, kalau kemarin dapat buku saku ya, dapat buku catatan. Di buku itu memuat apa? Sahur, contreng, buka puasa, contreng, zuhur, contreng. Nggak perlu. Ya, di beberapa tempat malah nanti kalau ikut sholat tarawih minta tanda tangan imam, minta tanda tangan penceramah. Ya Ustaz ya. Saya nggak paham itu program seperti apa. Padahal begitu anak ke musola, dia nggak sholat, dia ngombe. Dia duduk dia. Nanti begitu habis sholat, datang dia berkerumun kepada ustadznya atau imamnya. Ustadz, teken Ustadz. Ya si ustadz ya teken saja karena request gitu kan. Kalau ustadznya cerdas, coba tadi rakaat ke-17 ustadz baca apa? Setelah Fatihah. Ya anak-anak pasti error kan ditanya seperti itu. Jangan anak-anak, kita aja error gitu ya. Kita aja error. Nah, terus gimana Ustadz? Kami punya data. Jadi kita ngomongnya enak pakai data ya bunda. Kita ngobrol enak pakai data. Di data kami 245 anak dari kelas 1 sampai kelas 5 ya. Itu terpecah dalam 2 klaster ya. Terpecah dalam 2 klaster. 122 anak masih dalam program Iqra. 123 anak sudah Quran. Ada potret 51-49. Ya, 51% sudah Quran, 49% masih bertempur dengan Iqra-nya. Tersebar di semua jenjang kecuali kelas 5. Jadi kelas 5 itu sudah merdeka mereka, sudah tidak ada lagi Iqra. Kelas 4 menyisakan 2 orang. Kelas 3 menyisakan 17 orang. Yang paling banyak itu di kelas 1. Tidak apa-apa, karena memang potretnya begitu. Ayah bunda jangan tegang betul lah wajahnya ya, santai aja ya. Wah, jangan tegang betul. Ini karena bukan pengumuman hasil pleno ini. Data ini bukan data KPU ya. Kalau KPU itu 50 tambah 3, 503. Enggak, ini datanya apa adanya gitu ya. Jadi senang nggak senang inilah datanya. Percepatan yang ingin kami sampaikan adalah dari 122 anak yang masih berkutat dengan Iqra-nya, proyeksi kami selama 2 pekan pelaksanaan program Ramadan itu harus tinggal menyisakan 30-35%. Jadi Iqra 6 itu dalam 2 pekan itu clear, dia ibda Quran terus nanti. Habis Ramadan ibda Quran terus. Ibda Quran, nah ini ingin saya sampaikan kepada ayah bunda sekalian. Mulai tahun ini, semester ini, kami merapikan standar operasional prosedur ibda Quran. Kalau dulu ibda Qurannya itu cukup di level guru tafiznya. Semester ini kami buat kebijakan anak yang ibda Quran itu harus lewat kami selaku musyrif dengan 2 kategori saja, dengan 2 parameter saja. Parameter pertama adalah anak selesai makhraj. Dah itu saja, clear. Ustaz, kalau keliru mohon diluruskan Ustaz. Ini guru saya nih. Alhamdulillah dia agak grogi nih ngobrol di depan guru. Jadi anak naik Quran itu cuma 2 syarat saja dia. Pertama, selesainya makhraj, utamanya huruf-huruf yang dekat. Clear. Nilainya harus di angka 95. Kedua, disiplin dalam bacaan panjang 1 alif. Dah, selesai. Nggak ada dengung, ikhfa, idgham itu nanti sambil jalan dibenahi. Ya. Jadi, contoh misalnya huruf yang dekat. Anak sudah selesai persoalannya membedakan huruf H dan H. Alhamdulillah tidak dibaca alhamdulillah.
Dah, itu selesai. A'udzu tidak dibaca a'udzu. Dah clear. Maka kalau ayah bunda nyimak tadi dua orang bidadari surga kita yang membaca Al-Baqarah 183 184, kalau ayah bunda simak itu perkatanya, seperti itulah standarnya. Ya, standar hurufnya seperti itu. Mampu membedakan ain sukun dengan hamzah sukun. Iyyaka na'budu tidak dibaca iyyaka na'budu. Sederhana sebetulnya. Sangat-sangat sederhana. Shad tidak dibaca sin. Ihdinas sira. Ya. Dia tidak boleh membaca ihdinasi. Dia harus membaca ihdinasi. Terus apalagi sa dengan sin. Thumma tidak dibaca summa. Itu standar yang paling sangat sederhana. Berikutnya pengucapan satu alif. Maka perhatikan tadi waktu anak kita membaca membaca bismillah. Seperti itulah terjaga satu alifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tidak ada lagi irama jadul begitu. La dan ma-nya seayun saja. Kalau itu terpenuhi, maka dia cukup syarat untuk ibda' Quran. Maka anak Iqra 6 yang datang hari ini ke kami, ke saya utamanya, untuk tes baca Quran, itu boleh bunda klarifikasi sama anak. Gimana tadi sama musrifnya? Saya tidak membuka Iqra 6-nya. Saya tidak menguji Iqra 6-nya ya bunda. Yang saya uji Iqra 3-nya. Yang saya lihat Iqra 4-nya. Yang saya lihat Iqra 5-nya. Iqra 6-nya saya tidak pegang. Kenapa? Saya akan melihat mampu nggak dia membedakan qalqalahnya. Ya, mampu nggak dia menjaga satu alifnya. Itu saja. Kalau Iqra 3, 4, 5 selesai, maka Iqra 6-nya pasti beres. Selanjutnya, saya buka Quran. Langsung ke Quran ujinya. Ujinya pun itu acak. Tengah, awal, akhir. Diambil potongan ayat terpendek paling atas. Kalau ayatnya panjang berhenti sampai tanda wakaf. Untuk melihat apa? Melihat konsistensi bacaan satu alifnya dengan hurufnya. Udah selesai. Maka idghamnya, ikhfanya ini bisa kita poles sambil jalan. Yang rumit itu cuman satu alif dan makhraj. Jangankan anak, maaf. Kalau saya benar bukan berarti saya alunijum, bukan ya. Bukan berarti saya dukun. Kalaulah hari ini ayah bunda di screening pun, itu tidak jauh lebih baik daripada anak kita. Mohon izin. Ustaz kok tahu? Karena kami ada program tahsin Quran bersama wali murid. Diadakan setiap Kamis jam 2 sampai asar. Nah, wali murid yang datang bersama kami itu tahsin Quran itu merasakan bagaimana dinamika begitu. Bukan repot ya, kewalahannya. Nah, ini harus kita jaga. Maka Tarhib Ramadan kali ini kita hanya sampai di situ. Menerapkan 3 pola T. Terpola, terukur, terarah. Arti terpola punya gambaran apa dan seperti apa. Maka anak kami mintakan untuk hadir setiap hari. Setiap hari. Bahkan jangankan anak, gurunya itu tidak bisa libur kecuali uzur syar'i. Karena begitu gurunya libur, ustazahnya libur dengan katakan uzur syar'i, itu halaqah anaknya nggak ada yang pegang. Secara aturan nggak ada yang pegang. Kenapa? Karena masing-masing guru itu sudah mendapatkan modul yang begitu detail. Apa yang dikerjakan hari ini dan target apa yang harus diselesaikan hari ini dan laporan bagaimana yang harus disiapkan hari ini. Jadi laporan nanti pada tarikh Ramadan itu laporan yang muncul setiap hari di akhir acara di hari siangnya. Sudah harus diresumekan, sudah harus dibuat untuk dilaporkan evaluasi besok paginya. Sebegitunya kami membuat hari ini program tarikh Ramadan untuk anak-anak full dengan Qur'annya. Dan anak cuman kami minta bawa 2.
satu bawa bukunya, dua bawa alat tulisnya, udah selesai. Tentu kalau dia punya Quran, bawa Qurannya. Itu saja. Tidak ada pembebanan apapun, tidak ada tugas apapun, tidak ada. Di rumah nanti ayah bunda tinggal mereview saja. Tadi apa nak yang diajarkan? Karena bagaimanapun target kita 5 juz itu menjadi ruh yang harus betul-betul kita kejar. Sembari dengan target 5 juz tadi, kita juga akan menguatkan bagaimana pola pembacaan anak. Ini yang kami sampaikan tentang terpola. Yang T pertama. T kedua, terukur. Arti terukur ayah bunda, dalam Ramadan nanti kami sudah dapat gambaran peta anak itu seperti apa. Mapping anak yang 51, 49 itu kecenderungannya bagaimana. Kalau kami menemukan potensi persis seperti 2 orang anak tadi, itulah aset. Bukan aset lembaga, tapi aset orang tua. Tugas kami hanya memoles. Tugas kami hanya membentuk. Kami mendapat barang mentah dari luar, itu yang kami poles, itu yang kami bentuk, itu yang kami pola, itu yang kami beri warna. Setelah dia terbentuk, terwarna, dan terpoles, aset tadi kami pulangkan. Kepada siapa? Kepada orang tuanya. Maka kami hari ini hanya sebagai wadah atau tempat di mana kami membentuk. Nah, karena ini membentuk, kami tidak bisa sendiri. Kami tidak bisa kerja sendiri, ayah bunda. Ibarat tubuh, punya dua buah ginjal. Kita bisa hidup dengan 1 ginjal, tapi tidak sempurna hidup kita. Kita bisa hidup dengan 1 kaki, tapi tidak sempurna jalan kita. Kita punya 2 paru-paru, kita masih bisa hidup dengan 1 paru-paru, tapi kita tidak nikmat begitu menghirup udara. Pun begitu mendidik anak. Sehebat apapun kami poles, kami bentuk, kami olah ananda yang dititipkan kepada kami, kalau orang tua tidak merawat, kalau orang tua tidak mengawal dengan baik, maka bersiaplah yang kita temukan itu adalah layu sebelum berkembang. Dan itu tidak asik memang. Tidak asik, karena ada yang hilang. Maka program yang kami lakukan ayah bunda itu betul-betul terukur karena basis kita dengan data. Dari awal selalu saya sampaikan kepada ayah bunda, kami bekerja dengan data. Karena kalau bekerja dengan data, kita nggak pakai rasa. Walaupun iklan kecap bango itu selalu mengatakan rasa itu tidak pernah dusta katanya ya. Salah, rasa itu selalu berbohong ya. Bohong kali data itu. Karena dia dengan baper dia. Rasa itu dengan baper. Jadi kita tidak pernah pakai rasa. Maka guru kalau kami tanya, kalau saya minta pendapatnya, selalu saya sampaikan, tolong jangan sampaikan profil anak berbasis rasa. Baik anak yang bermasalah maupun anak yang tidak bermasalah. Sampaikan semua profil anak kepada kami pakai data. Karena orang tidak akan ribut dengan data, kecuali kalau data itu diolah lagi. Ya, tapi kita tidak akan ngolah datanya, apa adanya. Senang tidak senang, ini yang terbentuk. Dan alhamdulillah hari ini itu sudah berjalan. Itu yang terukur. Yang terarah. Nah, terarah adalah bagaimana setelah Ramadan ini ayah bunda mendapatkan sebuah loncatan ya. Yang loncatan itu datanya ada di kami. Jadi ayah bunda tinggal nanti mengklik ustazahnya untuk melihat. Sengaja kami tidak memberi buku kepada anak. Ayah bunda tahu rahasianya apa? Tahu hikmahnya apa? Kami tidak memberi buku pada anak. Ini data ya. Maaf, saya tidak bermaksud berburuk sangka. Ya, kami selalu berhusnuzon ya, tidak berbaik sangka ya. Kami selalu berbaik sangka. Kami yakin buku itu kami maaf ini kalau benar mohon maaf, tapi kalau salah semoga salah ya, semoga salah. Tapi kalau benar mohon maaf. Buku itu tidak pernah dibaca oleh orang tua. Kalau diam tandanya benar. Tidak pernah dibaca. Ustaz kok tahu? Maaf kalau saya salah. Setiap buku yang dibaca dan menampakkan hasil, kalau hasil tidak memuaskan,
pasti orang tua komplain kepada guru. Benar atau salah? Salah. Benar atau betul? Jangankan itu, buku mutabah ya bunda enggak pernah paraf. Bukan enggak pernah, jarang paraf. Ya kami paham lah ya. Ketemu anak itu baterai kita tuh tinggal 1,5 sampai 2 watt. Ya, 98,5 watt sudah habis di luar. Ketemu anak sudah redup. Jadi enggak terpegang lagi ini. Belum lagi nanti hubungan anak dan orang tua dimanjakan dalam bentuk konsumtif. Capek mama, yuk kita jalan yuk. Ayo mak, ayo mak. Momogi ya mak. Momogi apa momogi? Ya jangan tegang kali ya bunda, santai aja. Kita bicara data kayak gini nih. Memang banyak nggak enaknya, tapi satu dalil kita, jangan ada dusta di antara kita ya. Kami jujur apa adanya, orang tua jujur kan apa adanya. Baik, itu saja ya bunda. Sudah lebih dari 15 menit yang kami janjikan. Sekarang kami menunggu komentar, saran, kritikan, hujatan, celaan. Kalau di depan namanya apa? Klarifikasi, Pak. Kalau di belakang namanya apa? Ghibah. Jangan sampai nanti terjadi transfer pahala.